Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya Nat Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, dua maling motor babak belur dihakimi masa usai aksinya terpergok di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ya, bahkan keduanya juga menggunakan senjata api saat melancarkan aksinya. Dua maling motor babak belur dihakimi masa di Ganggalian, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Amarah warga memuncak lantaran wilayahnya kerap terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor. Tidak hanya motor pelaku dan korban yang diamankan, warga juga menemukan senjata api yang digunakan kedua pelaku beserta kunci letter T. Kedua pelaku diketahui beraksi saat warga berbuka puasa. Sementara itu, polisi yang datang langsung mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Kasus pencurian ini kini tengah ditangani petugas Polsek Pondok Aren. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Universitas Indonesia mengusir massa tandingan yang membela polisi saat berunjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta. Ya, kondisi sempat memanas saat mahasiswa UI merebut spanduk dukungan mahasiswa yang dianggap massa bayaran. Unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Mabes Polri, Jakarta diwarnai ketegangan. Muncul massa tandingan dari kalangan mahasiswa yang mendukung polisi. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan Aliansi Mahasiswa Peduli Kepolisian. Kehadiran mereka pun ditertawakan mahasiswa UI karena dianggap massa bayaran. Kita berfokus untuk menyampaikan aspirasi. Semangat! Semangat! Mahasiswa UI kemudian mengambil spanduk-spanduk tersebut lalu mengusir mereka dari lokasi demo. Di tengah ketegangan tersebut, Polwan berusaha menengahi agar tidak terjadi perkelahian. Unjuk rasa ini terkait kasus kematian pelajar di Tual, Maluku karena dianiaya oknum anggota BRIMOB. Mereka menyuarakan sejumlah poin tuntutan. Di antaranya mendesak hukuman pidana seberat-beratnya terhadap pelaku yakni Bribda Mesias, kemudian mendesak pencopotan Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Namun demo kali ini cukup berbeda dari biasanya karena polisi yang mengamankan aksi mengenakan peci dan sorban putih. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP minta keluarga kaya memilih skema beasiswa partial funding atau pembiayaan separuh. Ya, sementara itu anggota DPR RI Komisi 11 mengkritik keras penerimaan beasiswa LPDP tidak transparan. Tidak ada larangan orang kaya atau mampu mengambil beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Namun, Direktur Utama LPDP Sudarto mendorong pelamar dari keluarga kaya mengambil beasiswa LPDP parsial supaya anggaran beasiswa bisa dialokasikan untuk pelamar berlatar belakang prasejahtera yang lebih membutuhkan. Imbauan tersebut disampaikan setelah banyaknya protes dari masyarakat karena sejumlah penerima beasiswa LPDP berasal dari keluarga kaya. Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga yang mampu, kami buka kesempatan partial funding. Partial artinya ya ini himbauan kalau bapak ibu mampu, milihlah yang bukan full funding tapi yang partial funding. Di mana 50% dari LPDP, 50% dari Anda sendiri gitu ya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Eselon 1 Kementerian Keuangan September 2025, anggota DPR RI Komisi 11 Primus Justisio menyoroti sejumlah persoalan di LPDP yang perlu segera dibenahi. Di antaranya seleksi LPDP yang dinilai terlalu rumit, kemudian persyaratan yang dinilai berbelit dan kurang terbuka, hingga transparansi data penerima beasiswa. Kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan, pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit,
pilihannya tapi ekonomi tidak mampu sama orang yang di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Gitu loh. Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto, dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear? Apakah itu clean? Tidak ada nepotisme? Tidak ada akses menuju sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana? Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak. Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan. Dalam kesempatan tersebut, Primus tidak hanya mengkritik, namun juga memberi masukan agar LPDP membuat terobosan baru dalam skema beasiswa. Hal ini perlu dilakukan supaya beasiswa paling bergengsi di Indonesia tersebut tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, LPDP kembali menyelenggarakan program beasiswa magister dan doktoral tahun 2026 yang berfokus pada pengembangan SDM Indonesia. Ya, lalu apa saja jenis programnya? Berikut liputannya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kembali membuka pendaftaran beasiswa tahun 2026 dengan jenis program yang lebih spesifik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Program beasiswa magister atau S2 terdiri dari beasiswa STEM industri strategis yang menjadi salah satu fokus utama LPDP, yakni di bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Kemudian beasiswa SHARE yang mencakup bidang sosial, humaniora, seni, agama, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya. Beasiswa co-funding ditujukan untuk pendaftar universitas luar negeri melalui skema semi mandiri. Lalu beasiswa kerjasama khusus yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga, atau organisasi lain dengan fokus utama meliputi dokter spesialis dan subspesialis, pendidikan kader ulama, dan peningkatan prestasi olahraga. Kemudian beasiswa kolaborasi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pendidikan agama. Serta beasiswa akselerasi master yang ditujukan untuk mempercepat penyelesaian studi magister. Untuk program beasiswa doktor atau S3 juga meliputi beasiswa STEM industri strategis, SHARE, co-funding, dan kerjasama khusus. Kemudian beasiswa spesialis terdiri dari beasiswa kerjasama khusus yang bekerja sama dengan Kemenkes untuk mendukung ketersediaan SDM dokter spesialis dan subspesialis. Tidak hanya fokus pada pendidikan formal, LPDP juga menyediakan beasiswa non-degree untuk pelatihan profesional, fellowship, dan pengembangan kompetensi. Program ini juga meliputi bidang STEM industri strategis, SHARE, co-funding, dan program kerjasama. Setelah lulus, alumni beasiswa LPDP dituntut untuk berkontribusi. Ya, dari 27.883 alumnus LPDP, 40,49% memilih berkontribusi sebagai tenaga pendidik hingga peneliti. Dari 27.883 alumnus LPDP, sebanyak 65,46% berkontribusi di sektor publik. Di antaranya 40,49% bekerja sebagai tenaga pendidik hingga peneliti. Sementara 24,97% berkontribusi menjadi ASN serta anggota TNI dan Polri. Sementara itu, sebanyak 34,54% mayoritas alumni penerima beasiswa LPDP memilih berkontribusi di sektor private. Di antaranya 25,49% berkontribusi di perusahaan swasta. Sementara sisanya atau sekitar 3,62% memilih berkontribusi di BUMN, BUMD hingga bergabung di LSM atau NGO. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Sudarto peringatkan para alumni beasiswa LPDP untuk patuh menyelesaikan pengabdiannya usai menempuh pendidikan.
LPDP tengah mempertimbangkan kemungkinan ungkap nama para alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak menjalankan kewajibannya mengabdi di Indonesia. Berdasarkan data per 31 Januari 2026, terdapat 36 alumni yang diduga melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, 8 orang lain telah terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia dan dikenai sanksi pengembalian dana. Terkait hal tersebut, selain mempertimbangkan sanksi publikasi nama, LPDP juga melakukan pembenahan sistem tracer atau memantau alumni dan kriteria kontribusi. Ini adalah momentum bagi kami untuk melakukan penyempurnaan, baik itu regulasinya, baik itu sistemnya, ya, baik itu kriteria kontribusi tadi, ya, dan juga bagaimana kita bisa benar-benar memberikan tadi sanksi yang lebih tepat. Pemirsa, PDI Perjuangan ungkap anggaran program makan bergizi gratis yang memotong anggaran pendidikan. Ya, pernyataan ini berdasarkan dokumen resmi negara, Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Awali dengan besaran APBN. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, Mai Esti Wijayati, memaparkan temuan ini untuk merespons pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyebut bahwa dana MBG berasal dari efisiensi dan bukan dari anggaran pendidikan. Esti menjelaskan klarifikasi ini disampaikan setelah banyak kader di daerah mempertanyakan informasi yang beredar di media massa dan media sosial. Senada dengan Esti, anggota Komisi 9 DPR RI Abdiana Pitupulu menepis klaim yang menyebutkan bahwa anggaran MBG lahir dari efisiensi. Di dalam lampiran Presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan itu, dan kami juga sebagian ini dari Poksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas termasuk kepada para kader PDI Perjuangan untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN. Sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Ya, pemerintah menyebut narasi MBG mengurangi dana pendidikan keliru dan tidak sesuai fakta. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya.
Pemirsa, puncak acara Harmoni Imlek Nusantara digelar pada Sabtu malam. Ya, gelaran ini menghadirkan beragam kegiatan perpaduan budaya Tionghoa mulai dari Parade Nusantara. Harmoni Imlek Nusantara digelar di Lapangan Banteng pada 22 Februari hingga 5 Maret 2026. Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menghadirkan beragam kegiatan menarik, mulai dari Parade Nusantara, bazar kuliner, hingga berbagai pertunjukan budaya. Sejak sore hari sudah nampak para pengunjung yang meramaikan dan mengikuti berbagai kegiatan hiburan. Acara ini juga dimeriahkan dengan bagi-bagi 5.000 ketupat cap gomeh yang dibagikan secara gratis untuk para pengunjung. Antrinya sih nggak susah sih, nggak sampai 15 menit sih. Kalau saya sih anggapannya acaranya cukup meriah sih. Kalau bisa sih setiap ada event-event, nggak hanya Imlek aja, maksudnya kayak Natal, kita harus merayakan juga kayak gini gitu. Malam puncak Harmoni Imlek Nusantara juga digelar meriah dengan menghadirkan gelaran Gending Sriwijaya kolaborasi dari 125 seniman dan atlet. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Yang mau kita tunjukkan bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat kaya banget. Kita harus bersatu padu, karena dengan bersatu kita teguh. Kita kembali lagi ke roots dari budayanya, kita bergotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan itulah kekayaan terbesar dari Indonesia. Kalian semua saya harap hatinya semua tergetar pada saat performance after performance, ini adalah storytelling. Bertemakan Bhinneka Tunggal Ika, gelaran ini menunjukkan Indonesia yang tetap harmonis di tengah-tengah perbedaan tradisi dan budaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sandusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan perayaan Imlek tahun 2026 menjadi cerminan wajah bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu tujuan. Ya, ia berharap Tahun Kuda Api membawa keberkahan bagi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang merayakan Imlek, yang saya cintai dan yang saya hormati, dimanapun saudara berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, Gongsi Fat Chai. Tahun Baru Imlek bukan hanya perayaan keagamaan. Imlek adalah momentum kebangsaan, persaudaraan dan persatuan. Perayaan Imlek 2026 ini dengan tema Harmoni Imlek Nusantara mencerminkan jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang besar karena keberagaman, kuat karena persatuan, dan tegak karena kebersamaan. Perayaan Imlek tahun ini memiliki makna yang sangat dalam. Imlek hadir berdampingan dengan bulan suci Ramadan umat Islam. Ini adalah wajah asli Indonesia. Berbeda tapi rukun, beragam tapi satu tujuan. Saya berharap Tahun Baru Kuda Api ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan harapan baru bagi kita semua. Gongsi Fat Chai, selamat Tahun Baru. Semoga keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan menyertai kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Merdeka! Pemirsa, Mendagri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Ya, sebelumnya Rudi menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masyud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudy Masyud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudy Masyud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Pasca polemik pengadaan mobil dinas, gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah, kini menjadi sorotan warganet. Syarifah kerap menemui warga dengan gaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Syarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Di tengah ramainya mobil dinas Gubernur Kaltim dengan harga fantastis, kondisi sebagian jalan di Kalimantan Timur justru memprihatinkan dan butuh perbaikan. Salah satunya di wilayah Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jalan utama yang menjadi penghubung antar provinsi antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terungkap bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur memiliki jalan nasional rusak terparah se-Indonesia. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan di Kalimantan Timur. Ya, Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembus itu sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble, saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu, ya kan? Karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim, karena itu yang merupakan konektivitas antar provinsi. Kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja langsung Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak oh ini nggak bisa lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Berarti jenis mobilnya emang yang speknya sesuai untuk
Aduh, gimana Sabrina? Kita positive thinking aja. Mungkin Bapak ini mau beli mobil tank ya. Jadi multifungsi, serba serbaguna. Tapi ini pola pikirnya terbalik ya. Beli mobil untuk jalani untuk bisa melewati jalan yang rusak. Bukannya jalan yang dibenerin tapi belinya mobilnya. Harusnya kan jalannya dibenerin. Kemudian beli mobil mungkin yang lain begitu. Kalau misalnya jalannya udah bener kan bisa naik mobil apa aja. Betul. Tadi kita lihat ada gambarnya juga, itu kan gambar jalan itu benar-benar astaga. Iya, itu jadi ini pola pikir, oh jalannya rusak, jadi beli mobil. Kayaknya lebih baik saya beli mobil untuk bisa menembus wilayah-wilayah. Iya, daripada benerin jalannya. Nah, ini pola pikirnya yang terbalik ya. Semoga setelah ini semakin viral dan digaungkan terus, semoga bisa menyadarkan kepala-kepala daerah ya. Tidak hanya di Kaltim saja, tapi juga di tempat yang lain. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Lapangan padel yang selama ini dianggap meresahkan warga Pulau Mas, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya disegel. Ya, penyegelan dilakukan petugas suku dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan, meski sempat diwarnai keributan warga yang pro dan kontra. Penyegelan lapangan padel dipimpin langsung Kasudin Citata Wibit Jalu Aji dengan mendatangi lapangan padel yang berada di RT 5 RW 3 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum disegel, pihak Sudin Citata terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik lapangan padel dan disaksikan Ketua RT setempat. Usai berkoordinasi, petugas langsung memasang spanduk berisi pernyataan penyegelan terhadap lapangan padel itu. Jadi hari ini kita lakukan pasang papannya supaya teman-teman semua tahu bahwa ini bangunan kita akan segel. Tapi masih diberi kesempatan untuk sehingga besok kita lakukan penyegelan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan. Sementara lapangan padel yang sudah berdiri dalam kawasan perumahan harus menghentikan operasi maksimum di jam 8 malam. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Pemprov Jakarta menerbitkan sejumlah kebijakan baru terkait pendirian lapangan padel untuk fasilitas olahraga yang saat ini digandrungi masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sindot Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.